tiba tahun 2014, insya Allah. Ya, masih dalam perjalanan safarinya ARB dan saya bersama Bapak Eldi ya, yang merupakan promotor dari perjalanan ini, yang merupakan wakil rakyat dari wilayah SMS juga, Sumedang, Majalengka, Subang, Pak ya, seperti itu. Ya, apa kabar Pak? Sering Baik, terima kasih. Nah, sekarang Majalengka dihadirkan nih sosok ARB untuk Majalengka ini. Sebenarnya sosok ARB sendiri menurut Kang Eldi sendiri seperti apa nih Pak? Ya, kalau kita melihat figur, beliau adalah figur dari Partai Golkar, satu-satunya yang terbaik di Partai Golkar saat ini. Makanya dia sebagai ketua umum mendapat dukungan dari seluruh struktur Partai Golkar. Oleh karena itu, struktur Partai Golkar di seluruh Indonesia berkewajiban untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Ya, untuk diketahui oleh masyarakat Majalengka nih, kira-kira hal penting apa dari sosok ARB ini untuk calon presiden kita ini? Ya, dia yang punya pengalaman banyak ya. Dari segi organisasi dia punya pengalaman beberapa kali menjadi ketua dari organisasi, macam-macam organisasi, terakhir Kadin, bahkan Kadin itu juga dia terpilih menjadi ketua umum Kadin ASEAN ya, Menko, dan yang paling melekat barangkali dia berpengalaman secara pribadi menanggulangi krisis pada saat itu di perusahaannya. Dan ini pengalaman yang paling berharga, sehingga pengalaman itu bisa diterapkan untuk pemerintah, untuk mengelola pemerintahan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari pengalaman itu mengangkat masyarakat lebih sejahtera lagi. Oke. Ya, ini mungkin untuk yang terakhir, masih sepakat atau masih yakin bahwa suara Golkar suara rakyat? Saya yakin, karena selama ini saya yang pribadi menampung aspirasi dan memperjuangkannya. Ya, secara detail Pak, tadi udah program pertama ya di Sindangwangi tadi ya, mungkin selanjutnya Pak? Selanjutnya silaturahmi beliau dengan mahasiswa Unma ya, sekitar 700 mahasiswa kita. Sebagai tokoh nasional, bukan sebagai ketua partai dia di sana, dia sebagai tokoh nasional menyampaikan gagasan-gagasan beliau dalam perjalanan dari pengalamannya, bagaimana dia berhasil sebagai pengusaha, sebagai tokoh politik gitu ya, dari bawah sampai ke tingkat puncak. Iya, oke, terima kasih Kak Aldi. Semoga tetap sehat dan tetap jadi wakil kami Pak. Ya. Ya, masih di safarinya ARB untuk Dapil 1 ya, wilayah Jawa Barat di sini, dan saya sekarang berada masih di Sawah-Aki bersama Ketua DPD Golkar Kabupaten Majalengka, Bapak Yomenius Untung, atau yang lebih kita kenal sebagai Bang Untung gitu ya. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Capek Bang hari ini? Enggak. Alhamdulillah. Ya, jadi masyarakat pengen tahu tentunya visinya apa nih untuk kedatangan ARB di Majalengka ini Bang? Ya,
Hal yang paling utama itu adalah bagaimana ARB lebih dekat dengan masyarakat, terutama masyarakat Majalengka. Ingin bersilaturahim, ingin memahami suasana batin Majalengka. Kalau hanya lihat dari Jakarta, Majalengka, ya itu juga. Tetapi kalau sudah masuk ke Majalengka, datang ke Majalengka, ada suasana yang lain, ada pertautan batin dengan Majalengka. Sehingga kita berharap bahwa kehadiran ARB di Majalengka itu menjadi inspirasi. Manakala beliau menjadi presiden, suasana Majalengka itu menjadi bagian dari kebijakan yang akan dilahirkan oleh ARB nanti. Ya. Itu. Baik, menyinggung perihal ARB sebagai calon presiden, sebenarnya sosok ARB sendiri seperti apa bagi Mang Untung nih? Ya, ARB orang yang cerdas ya, tapi juga cepat mengambil langkah, mengambil tindakan. Sungguh pun demikian, tetap santun. Ada kesantunan yang saya merasakan secara pribadi, sehingga kita tidak berjarak dengan beliau. Kita dekat, dan itulah tipologi pemimpin ke depan. Dia tidak boleh memposisikan menjadi figur yang dilayani, tetapi figur yang dekat dan bersama-sama melayani masyarakat. Nah, figur itu ada di ARB, sehingga saya punya keyakinan bahwa ARB punya potensi yang besar untuk memimpin bangsa ini. Ya, dikaitkan dengan masalah perekonomian negeri ini juga yang sedang lumayan terpuruk nih, krisis moneter dan seterusnya gitu loh. Menurut Mang Untung, ARB sendiri kira-kira mampu nggak? Ya, ARB adalah pengusaha yang mengalami suka dukanya. Dia mengalami kesuksesan, tapi juga dia mengalami kebangkrutan. Dan pada saat dia bangkrut dan bangkit, dia mampu bangkit lagi. Nah, itu menjadi modal pribadi untuk selalu bangkit dari keterpurukan. Dan yang kedua, ARB secara organisasi, beliau punya pengalaman segudang di organisasi-organisasi yang bergerak di bidang ekonomi. Dia mulai HIPMI, himpunan pengusaha muda pada saat beliau muda. Beliau sudah memimpin himpunan pengusaha muda. Kemudian Kadin, kemudian di pemerintahan Menko perekonomian. Jadi jalur-jalur yang sebenarnya menjadi bekal pada saat ARB memimpin bangsa ini. Sehingga persoalan-persoalan yang selalu dihadapi setiap hari di bangsa ini, ARB juga mengalaminya. Nah, sehingga saya yakin ARB punya potensi untuk menjawab berbagai persoalan ini. Oke, terima kasih Mang Untung. Semoga tetap sehat dan menjadi pemimpin kami terus. Amin. Ya, demikian wawancara kita dengan Ketua DPD Golkar Kabupaten Majalengka, Bapak Yemenias Untung atau yang kita kenal sebagai Mang Untung. Selanjutnya kita akan mengawal perjalanan safari ARB berikutnya. Rencananya kita mau ke Universitas Majalengka untuk melakukan kuliah terbuka dengan para mahasiswa yang di sana. Oke, Teddy Setiawan melaporkan dari Sawah Aki, Majalengka.
berkarya